Baik, Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu. Alhamdulillah, siang hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Kita diberi kesehatan, Bapak Ibu. Kembali kita eh, ketemu, berjumpa di webinar ya, Bapak Ibu sekalian. Dan terima kasih Bapak Ibu sudah apa namanya hadir ya dan berkenan untuk kita nanti sama diskusi terkait dengan transformasi ya Bapak Ibu ya eh, untuk universitas yang Badan Layanan Umum menjadi PN BH ya berbadan hukum ya Bapak Ibu sekalian. Dan memang ini kemudian forumnya ya keingintahuan Bapak Ibu lah bagaimana sih caranya kemudian Bapak Ibu bisa melihat dari sisi keuangan karena penting bagi teman-teman yang sekarang mau transformasi karena menjadi apa ya kewajiban ya gitu ya kira-kira begitu didorong oleh pemerintah untuk kemudian seluruh PTN PLU bahkan Satker nantinya itu diharapkan bisa apa namanya menjadi PTN BH ya Bapak Ibu sekalian. Dan alhamdulillah hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita ya Bapak Ibu Pak Dr. Maralus Pangabean ya Bapak Ibu dan luar biasa ini gelar S1-nya aja sudah tiga ya Bapak Ibu sekalian. Dan Master Science Bapak Ibu beliau adalah auditor ahli utama ya sejak 2018 sampai 2004 dan beliau saat ini staf pengajar di Fakultas Ilmu Administrasi. Ini auditor ahli utama di Kemendris Kemendikbud Ristek ya Bapak Ibu sekalian. Jadi S1-nya diselesaikan di eh, apa namanya di UI ya Bapak Ibu semuanya ini. Kemudian doktornya juga UI ya. Ini dan S2-nya dari Chicago ya Bapak Ibu Amerika USA ya Bapak Ibu sekalian. Baik, mungkin nggak panjang lebar. Sehat Pak Maralus? Alhamdulillah sehat, Pak Dr. Warcito. Ya, terima kasih. Luar biasa. Terima kasih. Selalu sehat dan semangat terus begitu ya. Ya, Kita kolaborasikan ini kegiatan-kegiatan yang terkait dengan bagaimana mentransformasi karena ini memang banyak pertanyaan Pak Dr. Maralus ya terkait dengan bagaimana nanti begitu, khususnya keuangan karena semakin luas. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti mungkin setelah kegiatan ini, Bapak Ibu bisa ikuti workshop-workshop berikutnya ya Bapak Ibu terkait dengan transformasi ini bukan hanya sekedar keuangan, sarana prasarana, kemudian apalagi aset, ngomongin aset itu jadi sangat penting karena asetnya negara kan gitu Bapak Ibu yang harus dilaporkan dan lain sebagainya. Tapi siang hari ini kita akan membahas lebih banyak tentang transformasi keuangannya dulu begitu ya Bapak Ibu. Nah, strateginya sebetulnya detailnya ya harus duduk bareng, ngopi-ngopi gitu ya Pak Dokter Marhalus ya. ya. Kemudian nanti kita apa namanya berbagi kiat-kiat begitu ya Bapak Ibu. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih ini peserta sudah hadir dan mungkin kita mulai saja Bapak Ibu sambil kita jalan dan mudah-mudahan teman-teman yang lain juga akan menyusul untuk bisa hadir di tengah-tengah kita. Kami persilakan Pak Dr. Maralus untuk menyampaikan share materi-materi yang mungkin sangat berguna bagi kita semua di ruangan ini. Kami persilakan Pak Iya. Dr. Maralus. Baik, terima kasih Pak Warcito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati segenap pimpinan dari Pusat Pengembangan SDM LPPM IPB. Salam kami Pak Warsito untuk Pak Kepala, Pak Amiruddin Saleh, dan
rekan-rekan termasuk Pak Woni dan seterusnya, dan juga terutama kepada seluruh peserta yang hadir pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, karena pusat pengembangan SDM tadi seperti disampaikan Pak Warsito bahwa menyediakan berbagai pelatihan, termasuk bagaimana menyiapkan PTN BLU ini menjadi atau menuju, ya, kalau menuju itu memang masih lama, tapi kalau menjadi itu lebih konkret. Mudah-mudahan langsung bisa jadi menjadi PTN BH, sekaligus bisa mengembangkan semua unit usahanya sesuai dengan kemampuan finansial perguruan tinggi itu untuk menjadi PTN BH. Untuk itu mohon izin saya share screen. Bentar. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu juga bisa melihat apa saja yang harus dikembangkan di tempat Bapak Ibu sekalian dalam rangka transformasi ini. Sebentar, apakah ini sudah kelihatan belum? Belum ya? Belum Pak. Nah, ini dia. Saya tuh kadang-kadang share screen aja nggak bisa. Sebentar. Saya bantu Pak. Oh ya, Pak Warsito aja yang ini, ya. Baik, Jadi baik. sampai tadi saya utak-atik pakai background nama saya sampai nggak muncul gambar saya. Oke. Jadi akhirnya menjadi ini, ya. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami punya pengalaman, ini nanti disampaikan oleh Pak Warsito. Mohon maaf, jadi Pak Warsito yang Siap. ya. Jadi lanjut. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini lanjut saja, biar data tadi sudah disampaikan oleh Pak Warsito. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa kami kebetulan di Inspektorat Jenderal kemarin itu melakukan evaluasi terhadap kesiapan perguruan tinggi. Nah, ini lanjut saja. Perguruan tinggi, ada 16 perguruan tinggi yang sekarang sedang diupayakan untuk menjadi PTN-BH. Ternyata banyak juga yang lulus, hanya kalau nggak salah 2 yang tidak, ya. Jadi seperti kita ketahui Bapak Ibu sekalian, bahwa perguruan tinggi kita sekarang didorong untuk menjadi PTN-BH, dan itu Mas Menteri memang sangat memfasilitasi, ya, perguruan tinggi ini. Mudah-mudahan ada beberapa ini bisa selesai sebelum kabinet berganti. Jadi Bapak Ibu sebetulnya punya momentum yang tepat pada saat ini ketika ingin mengajukan perguruan tinggi kita menjadi PTN-BH. Nah, PTN-BH tentu saja mempunyai suatu otonomi yang besar, ya, dibanding dengan PTN BLU maupun PTN Satker. Nah, keotonomi yang besar itu apa? Yaitu fleksibilitas dalam aspek akademik maupun non-akademik. Kemudian tentu semuanya itu sudah didukung dengan peraturan tentang perubahan perguruan tinggi negeri menjadi perguruan tinggi badan hukum. Bahkan sebetulnya kalau Bapak Ibu mempunyai perguruan tinggi yang masih Satker pun sebetulnya bisa loncat ke PTN BH. Ini konsepnya seperti itu. Lanjut. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa ya, kriterianya seperti apa supaya PTN kita itu menjadi PTN BH, yaitu penyelenggaraan tridharma yang bermutu. Ya, tridharma yang menyangkut pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian tentu pengelolaan organisasinya berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, yaitu yang akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian kelayakan finansialnya, bagaimana kita bisa nanti menggerakkan semua potensi yang ada, tidak hanya dari pendapatan UKT, ya, tapi bisa dari
kerjasama, dari pemberdayaan aset dan seterusnya. Kemudian tanggung jawab sosial, bagaimana kita juga bisa melakukan pengabdian masyarakat dengan baik, dan kemudian juga peran dalam pembangunan perekonomian. Bagaimana perguruan tinggi kita yang sudah menjadi PTNBH bisa menggerakkan ekonomi rakyat, UMKM, dan seterusnya. Ini yang diharapkan dengan kriteria seperti ini. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, semua kriteria ini menyangkut kualitasnya, yaitu paling sedikit 60% program studi terakreditasi unggul. Coba kita cek akreditasi kita, kemudian relevansi antara visi, misi, dan tujuan. Kemudian hasil publikasi internasionalnya, kemudian mahasiswanya berprestasi akademik dalam kompetisi tingkat nasional maupun internasional. Kemudian juga kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri. Jadi itulah yang seharusnya kita tingkatkan kualitas itu, dan kalau PTN BLU itu sudah memenuhi syarat seperti itu, kemarin ada penilaian dari Dikti, dan kami juga Ijen juga melakukan evaluasi, dan memang sebagian besar yang diusulkan dari 16 itu memenuhi syarat. Kemudian dari tata kelolanya, kemudian akuntabilitas pengelolaannya, transparansinya, kemudian bahwa PTN itu juga punya tujuan nirlaba ya, tentu tidak komersial, kemudian ketaatan pada peraturan perundangan, kemudian apakah laporan-laporan keuangan itu WTP dalam 5 tahun terakhir, kemudian juga apakah nilai sakit lakibnya juga BB ke atas ya, BB minimal ya itu, kemudian juga bagaimana kemampuan untuk income generating, untuk menggalang dana selain dari biaya pendidikan dan dari mahasiswa. Nah, tanggung jawab sosial ya tentu saja calon mahasiswa itu kan di dalam MBKM juga diharapkan mahasiswa dari 3T ya, dari yang kurang mampu itu ya minimal 20%, apakah sudah tertampung yang UKT-nya, UKT kategori 0 sampai 4 ya maksimal, apakah sudah 20%. Kemudian PTN banyak melakukan terlibat pelayanan masyarakat. Maksudnya adalah seperti kita sekarang ini, perguruan tinggi banyak KKN, banyak terjun ke masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pengabdian masyarakat. Kemudian peran dalam pembangunan ekonomi, kita berupaya untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah, kemudian juga menumbuhkan jiwa kewirausahaan pada mahasiswa. Mahasiswa diharapkan tidak hanya sekedar nantinya menjadi pegawai, tapi juga bisa punya jiwa entrepreneurship. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah yang kemarin yang kami, kebetulan saya bulan yang lalu masih aktif di Inspektorat Jenderal, itu melihat bagaimana PTN BLU yang akan bertransformasi menjadi PTN BH. Ada 16 ini, mungkin Bapak Ibu yang dari perguruan tinggi ini sudah tahu ya kira-kira kapan SK keluarnya, karena sudah dievaluasi oleh Dirjen Dikti dan juga sudah direview oleh Inspektorat Jenderal turun ke lapangan. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa status otonomi ini diberikan kepada perguruan tinggi BLU, padahal juga termasuk yang lain. Kalau Bapak Ibu masih satker, menurut saya juga tidak perlu berkecil hati, harus optimis. Kalau perlu bisa langsung mengajukan ketika pemenuhan syarat-syarat kriteria tadi bisa kita upayakan untuk dilengkapi. Yaitu kita mempunyai otonomi dalam mengelola aset, kecuali tanah ya. Jadi semua gedung-gedung itu untuk tujuan operasional kita bisa mengelolanya dengan mandiri, membuat keputusan sendiri. Yang penting transparansi dan akuntabilitasnya terjaga. Kemudian membentuk unit-unit untuk menjalankan fungsi akuntabilitas dan transparansi. Banyak badan-badan dan seterusnya, unit-unit yang ada itu kita bisa membentuknya tanpa harus persetujuan Kemendikbudristek. Nah, yang paling penting dalam keuangan adalah mengelola dana secara mandiri, transparan, dan akuntabel. Kemudian membentuk unit-unit usaha dan dana abadi berdasarkan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Jadi banyak perguruan tinggi PTNBH yang sekarang ini sudah mempunyai dana abadi, dan kemarin itu juga
diberikan insentif ya untuk PTNBH yang baru-baru, termasuk yang lama pun, yang namanya DAPT, Dana Abadi Pendidikan Tinggi. Itu dana abadi di perguruan tinggi itu besarnya bervariasi sesuai dengan penilaian dan proposalnya, kegiatannya, dan seterusnya. Tentu PTNBH seperti IPB yang sudah lama, bahkan angkatan pertama dulu namanya PT BHMN, mendapatkan juga lebih besar dibanding yang baru. Nah, kemudian bisa merekrut, mengelola, mengganti, dan memberhentikan dosen serta tenaga pendidikan, dan membuka, mengendalikan, dan menutup program studi, tidak perlu izin lagi. Kemarin itu banyak perguruan tinggi yang belum PTNBH, ternyata membuka prodi baru, karena animo masyarakat besar, langsung dibuka, ternyata belum ada izinnya, akhirnya ketika mau diwisuda bermasalah. Kalau PTNBH tidak seperti itu lagi. Ketika Bapak Ibu membuka prodi baru, itu sudah tidak perlu izin dari Kemendikbudristek. Lanjut, nah, Bapak Ibu sekalian, yang paling utama juga setelah ini, mohon lanjut, itu adalah ruang lingkupnya. Kalau otonomi kita berikan, itu maksudnya adalah berkaitan dengan otonomi akademik dan otonomi non-akademik. Seperti kita tahu, kalau otonomi akademik, itu yang terkait dengan Tridharma perguruan tinggi, kemudian bisa membuka tadi, menggerakkan dan menutup program studi tadi. Kemudian kalau non akademik itu adalah tentang operasionalisasi perguruan tinggi itu, termasuk keuangannya, kemahasiswaan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana. Jadi otonomi non akademik ini menyangkut aspek-aspek sarpras, keuangan, dan bagaimana kita mengatur mahasiswa. Nah, dalam hal otonomi keuangan, nantinya kalau Bapak Ibu dari PTNBLU berubah menjadi PTNBH berarti memiliki otonomi mengelola anggaran sendiri, mengelola aset pemerintah untuk tujuan operasional, dan membentuk unit-unit usaha serta dana abadi secara transparan dan akuntabel. Jadi kalau Bapak Ibu membuat suatu badan atau apa yang tujuannya untuk menambah pendapatan, tentu itu diperbolehkan. Itulah otonomi yang berkaitan dengan keuangan di PTNBH. Nah, PTNBH memiliki kewenangan untuk menggunakan aset dan fasilitas negara yang ada, membangun gedung dan infrastruktur yang baru yang dianggap perlu untuk kendaraannya. Jadi itulah keleluasaan yang dimiliki oleh perguruan tinggi berbadan hukum. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, meskipun mempunyai kewenangan seperti itu, kalau dari segi pengawasan, dari segi audit, Inspektorat Jenderal itu selalu melihat bagaimana risiko-risikonya ketika kita diberikan suatu keleluasaan, itu juga punya risiko. Contohnya kalau kita punya mobil yang bagus dengan kecepatan tinggi yang di speedometernya itu sampai 200, ya bukan berarti kita harus lari sampai 200 km per jam, tapi juga kita yang harus bisa memitigasi risiko. Kalau kita kecepatan tinggi, kemudian suasananya sangat padat, ramai, tentu akan menimbulkan kecelakaan dan sebagainya. Itulah yang kita harus melakukan analisis risiko. Nah, risikonya apa? Ada beberapa risiko, antara lain risiko keuangan, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko legal, risiko fraud, risiko reputasi, risiko operasional. Nah, risiko-risiko ini yang harus kita pertimbangkan. Misalnya dari segi keuangan, apakah membebani keuangan negara atau tidak, atau justru kita malah kesulitan ketika nanti menggaji para dosennya dan seterusnya. Kemudian apakah membebani mahasiswa atau tidak, misalnya ketika kita UKT kita rendah, padahal kita harus meningkatkan mutu sehingga kita membuka program mandiri dengan sumbangan atau iuran pengembangan institusi yang tinggi. Akhirnya menjadi nanti banyak demo dan seterusnya, banyak sorotan masyarakat. Ini sudah banyak terjadi, dan ini pelajaran buat kita. Ada PTN yang memungut SPI atau IP tinggi, itu juga jadi persoalan.
bahkan ketika tidak akuntabel pelaporannya jadi persoalan. Nah, ini kita harus memitigasi risiko-risiko seperti itu. Nah, risiko strategis adalah pengelolaan aset yang tidak akuntabel dapat berdampak tidak tercapainya target yang ditetapkan. Misalnya target kita adalah menetapkan perguruan tinggi kita di peringkat perguruan tinggi berkelas dunia peringkat berapa, apakah masuk klaster 100, 200, 500, 800, atau 1000 di versinya QS, World Class University Ranking, misalnya itu. Nah, itu juga harus menjadi acuan kita, karena pedoman kita di Renstra maupun di perjanjian kinerja kita ditargetkan seperti itu. PTN BLU mungkin masih cukup longgar ya ketentuan itu, tetapi untuk PTNBH itu sudah ketat keharusan untuk mencapai itu. Karena apa? Karena banyak diberikan insentif untuk mencapai perguruan tinggi berkelas dunia. Nah, kemudian juga ketika kita menjadi PTNBH itu juga harus punya aturan sehingga kita patuh terhadap ketentuan peraturan perundangan. Seringkali kita lupa bahwa peraturan keuangan negara itu masih berlaku juga bagi PTNBH. Sehingga banyak sekali ketika kita ingin melakukan ekspansi usaha atau apa, melanggar ketentuan. Kemudian risiko legal, artinya risiko yang disebabkan oleh adanya tuntutan hukum ketika PTNBH kita memanfaatkan aset untuk tujuan komersial atau untuk tujuan apapun ya, untuk meningkatkan pendapatan tetapi tidak sesuai ketentuan. Banyak juga kita ada sengketa ya dengan pihak ketiga di perguruan tinggi itu ketika aset-aset kita ternyata digunakan orang, dikerjasamakan, atau dialih fungsikan, bahkan dialih kepemilikannya. Ini juga menimbulkan persoalan. Nah, kemudian juga risiko fraud. Misalnya kita apakah karena leluasa tadi dalam mengadakan barang dan jasa kita abai terhadap peraturan, meskipun punya peraturan sendiri tentang pengadaan barang jasa, tapi ketika itu berasal dari APBN, ya ada rambu-rambu yang harus diikuti untuk pengelolaan keuangan itu. Nah, kemudian reputasi ya, tentu ketika menjadi PTNBH kita punya resiko, misalnya tingkat kepercayaan dari pemangku kepentingan maupun masyarakat punya persepsi yang negatif terhadap PTNBH seolah-olah terjadi komersialisasi pendidikan tinggi. Misalnya kok makin mahal, dan seterusnya. Itu juga harus diperhitungkan. Padahal kita meningkatkan itu karena kita sedang menuju perguruan tinggi berkelas dunia. Banyak upaya kita yang harus memerlukan dana, sehingga itu kalau tidak dijelaskan dengan transparan pada masyarakat bisa menjadi persoalan. Kemudian risiko operasional. Jadi biaya operasional di perguruan tinggi PTNBH itu banyak sekali yang kadang-kadang tidak efisien. Banyak bangunan, peralatan yang sebetulnya pemanfaatannya rendah, sehingga memerlukan biaya tinggi listriknya, biaya pemeliharaan, untuk kebersihan, untuk pengadaan bahan, itu juga akhirnya semakin tinggi karena aset kita semakin banyak, gedung kita semakin luas, peralatan kita semakin canggih, akhirnya memerlukan sumber daya listrik yang tinggi dan seterusnya. Nah, ini juga menjadi risiko operasional yang harus kita perhatikan, sehingga kita harus mempunyai langkah-langkah untuk efisiensi. Lanjut, Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu terus Pak Marsito, ya kita lanjutkan bahwa bagaimana kita mengelola risiko tadi supaya kita akuntabel, yaitu dengan menerapkan prinsip manajemen risiko. Seyogianya kalau Bapak Ibu di PTN BLU sekarang itu sudah punya SPI, itu dimanfaatkan, tapi akan lebih baik lagi ketika punya unit manajemen risiko. Bagaimana memetakan risiko-risiko dan bagaimana memitigasi ketika risiko itu terjadi. Yaitu dengan cara kita harus customize-nya proses manajemen risiko itu disesuaikan dengan kebutuhan PTNBH seperti apa. Misalnya
setiap perguruan tinggi punya ciri khas, misalnya IPB dan ITB masing-masing punya ciri khasnya. Begitu juga UNER, ITS, USU masing-masing juga punya karakteristik. Nah, kemudian risiko-risiko itu tentu berbeda dari perguruan tinggi yang satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu ketika menjadi PTNBH harus bisa memetakan risiko-risiko itu. Kemudian inklusif, yaitu adanya keterlibatan kepentingan. Jadi semua orang yang ada di perguruan tinggi harus dilibatkan dalam rangka checks and balances. Artinya supaya semuanya berfungsi, SPI-nya berfungsi, kemudian juga lembaga-lembaga yang ada berfungsi, tidak hanya ditentukan oleh rektorat. Ini penting supaya tidak terjadi semacam miskomunikasi antara rektorat dengan fakultas, dengan lembaga-lembaga dan lain-lain, akhirnya timbul saling tidak ada distrust di situ. Itu harus diperhitungkan. Kemudian structured and comprehensive, maksudnya adalah terstruktur dan harus menyeluruh. Jadi adanya struktur yang komprehensif dalam perencanaan, pengadaan, dan pemanfaatan aset. Kita seringkali lupa bahwa aset yang ada ketika kita akan gunakan ternyata tidak cocok dengan sumber daya yang ada. Misalnya kita punya lahan padahal SDM-nya terbatas. Kita punya lahan menjadi idle atau menjadi tidak termanfaatkan, bahkan dikuasai pihak lain gara-gara kita tidak punya keahlian untuk mengelola itu. Nah, kalau demikian tentu ada risiko nanti dikerjasamakan dan seterusnya. Dan kemudian integrated, yaitu harus semuanya itu terintegrasi dan diawasi oleh kalau di PTN BLU kan semuanya sudah ada SPI, ya SPI-nya yang harus berfungsi. Kemudian harus dinamis, yaitu harus selalu dilakukan review, kemudian dimonitor, kemudian dievaluasi, dikembangkan lagi. Jadi harus dinamis. Kemudian juga informasinya itu harus benar-benar bisa transparan, bisa diakses oleh semua pemangku kepentingan. Kemudian juga masalah budaya maupun faktor manusianya ya, itu harus benar-benar punya semacam risk culture, yaitu budaya paham terhadap risiko. Jangan semuanya menggampangkan persoalan-persoalan sehingga nantinya kita menjadi masalah. Banyak perguruan tinggi karena kita merasa bahwa itu masalah kecil, padahal itu masalah itu jadi persoalan ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum. Ini juga perhatian. Kemudian juga harus ada continual improvement. Jadi pengembangan yang terus-menerus berkelanjutan supaya perguruan tinggi kita tujuannya adalah menjadi perguruan tinggi berkelas dunia. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, budaya mutu itu kalau kita budaya risiko, kan kalau di perguruan tinggi akademik itu ada budaya mutu akademik, kalau di dalam pengelolaan keuangan ada budaya sadar risiko, yaitu pimpinan menetapkan manajemen risiko, kemudian pimpinan menggerakkan, memfasilitasi manajemen risiko. Jadi kami sarankan kalau Bapak Ibu nanti perguruan tingginya menjadi perguruan tinggi PTNBH, upayakan selain SPI punya unit manajemen risiko. Kemudian ada transparansi, kemudian ada budaya risiko yang mendorong keterlibatan penuh semua level ya, semuanya mempunyai rasa kehati-hatian, punya rasa untuk bagaimana membetulkan yang salah supaya menjadi lurus, menjadi benar, dan seterusnya. Kemudian risiko itu diidentifikasi dengan baik, kemudian diinformasikan kepada seluruh jajaran, baik informasi tentang risiko finansial maupun risiko operasional. Risiko finansial ketika memanfaatkan uang harus ada bukti-bukti pertanggungjawaban, harus disampaikan tepat waktu, sesuai dengan plafonnya, kemudian sesuai dengan standarnya. Nah, ini yang seperti ini kadang-kadang terabaikan. Kemudian risiko itu harus dijadikan sebagai upaya yang dilakukan oleh semua, menjadi nilai yang
ditumbuhkan bagi segenap jajaran di lingkungan PTNBH. Lanjut, Bapak Ibu sekalian, kita bagaimana mengelola risiko itu supaya kita bisa mampu mendanai PTNBH. Banyak orang yang menganggap kita ini menjadi PTNBH, apa iya kita sanggup? Karena dalam prakteknya kan ada PTNBH, ternyata tidak ada ini PTNBH yang ingin kembali menjadi PTN Satker atau PTN BLU karena merasa tidak sanggup untuk mengelolanya. Nah, untuk menjadi PTN BH yang baik, kita harus punya leadership dan komitmen, punya integritas, kemudian punya rencana desain yang kuat, bagaimana PTN BH harus berkembang, dan mengimplementasikannya dengan konsisten, bagaimana mengembangkan PTN kita itu menjadi PTN BH yang bermutu, baik aktivitas, jadwal, dan seterusnya itu harus jelas. Kemudian selalu melakukan evaluasi. Janganlah PTN kita itu kita tidak evaluasi ketika ada persoalan. Setiap saat, bahkan evaluasi itu sebetulnya harus secara berkesinambungan. Bukan setiap tahun baru dievaluasi. Evaluasi itu yang baik adalah tiap bulan ya. Kemudian triwulan, semesteran, baru tahunan. Jadi evaluasi itu harus terus-menerus dilakukan. Loh, siapa Pak mengevaluasi? Ya kalau ada SPI, tugas SPI untuk terus mengevaluasi. Kemudian dari evaluasi itu dilakukan improvement. Karena dari evaluasi itu akan terlihat kendalanya apa, kekurangannya apa, sehingga harus ada pengembangan untuk dilanjutkan yang baik dan disempurnakan yang kurang baik menjadi lebih baik. Jadi langkah-langkah inilah supaya kita bisa meningkatkan kemampuan pendanaan PTNBH. Dan ini berlaku di seluruh jajaran, baik di tingkat rektorat sampai ke tingkat prodi. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang lebih penting ketika memanfaatkan peluang PTNBLU menjadi PTNBH, itu bisakah memanfaatkan peluang, khususnya dalam hal pemanfaatan aset. Ini tergantung dari selera ya, risk appetite kita, selera risiko. Maksudnya banyak pimpinan perguruan tinggi yang sangat hati-hati. Tetapi ada sebaliknya, ada yang sangat berani mengambil risiko. Ya itu tergantung kita. Ketika kita seperti diri kita ya, kalau saya kuat lari 5 km ya kita larinya 5 km. Tapi kalau kita merasa tidak kuat ya 1 km saja nih. Tergantung dari apakah kita di dalam menjalankan operasional maupun dalam hal keuangan di PTNBH itu sebagai risk taker atau risk avoider. Loh Pak, nanti kalau kita terlalu berani ya salah, kita disalahkan. Ya justru itu kita harus bisa menimbang, itulah gunanya manajemen risiko. Memetakan kemampuan kita sampai batas mana, misalnya dalam hal kerjasama. Banyak perguruan tinggi yang melakukan kerjasama, masuk tujuannya baik, tetapi ternyata menurut aturan tidak baik, akhirnya bisa jadi persoalan. Dulu saya masih ingat di UI itu zamannya Prof. Suyudi dulu rektornya, itu sampai Pak WR2-nya itu sampai masuk penjara ya gara-gara salah aturannya mengatakan demikian tapi dilakukan demikian padahal bukan korupsi tapi akhirnya beliau yang sederhana itu ya masuk hotel rodeo. Nah, ini kan sayang sekali. Begitu juga masih di UI dulu zamannya Pak Sumantri ya Gumiwang itu juga ada persoalan masalah aset. Jadi kita mudah-mudahan tidak seperti itu. Terakhir ini juga ada perguruan tinggi yang masuk masalah hukum, itu juga harus kita hindari. Nah, kemudian kita harus bisa mengurangi terjadinya risiko itu. Artinya opsi apa yang diambil, yang kita lakukan itu harus benar-benar kita petakan lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya ketika melakukan sesuatu. Disitulah gunanya tadi manajemen risiko. Ada unit yang mengendalikan risiko itu. Kemudian dampaknya kalau kita lakukan sesuatu itu harus kita ukur. Apakah masih bisa kita atasi atau tidak kalau risiko-risiko itu terjadi.
Kemudian kalau resiko itu berat, ya kita jangan lakukan. Mungkin kita bisa mengalihkan, misalnya contoh yang paling gampang, ketika kita ingin membangun gedung, ternyata juga kita nanti punya ketakutan kalau nanti pekerjaannya tidak selesai tepat waktu, nanti kita menjadi salah. Kemudian kalau pekerjaannya nanti diperiksa ternyata banyak kemahalan harga, akhirnya kita harus mengembalikan ke kas negara. Atau kalau ternyata pekerjaannya itu menjadi rebutan para rekanan dan ada terjadi potensi penyuapan, apa-apa kita dipanggil oleh APH. Nah, untuk itu ya sudah kita sampaikan saja pada yang memberi bantuan, misalnya PUPR, ya silakan PUPR yang melaksanakan, yang membiayai, kita tinggal serah terima saja hasilnya. Misalnya gitu. Begitu juga peralatan. Ya sudah, bicara Dijen Dikti saja yang mengadakan, kami tinggal terima. Misalnya gitu. Jadi kita bisa mengalihkan risiko-risiko itu supaya tidak membebani kita. Kemudian juga kita bisa menghindari risiko, tetapi risiko-risiko yang kita hindari itu jangan sampai menutup peluang kita tidak berbuat apa-apa. Akhirnya kita tidak bisa melakukan income generating, tidak memperoleh pendanaan karena kita sangat takut terhadap kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Nah, disitulah unit manajemen risiko yang memberikan keyakinan bahwa ini bisa jalan, ini tidak, ini boleh dilakukan, dan seterusnya. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita harus bisa memanfaatkan aset. Aset di perguruan tinggi kita itu sangat banyak sekali. Kenapa banyak? Karena sejak dulu perguruan tinggi kita itu selalu mendapatkan bantuan, peralatan, gedung, SDM, dan seterusnya. Jadi kalau kita tidak bisa memanfaatkan aset itu, ya tentu kita akan ketinggalan. Pendapatan kita akan rendah, kita tidak punya revenue, tidak punya untung apapun karena malah membebani kita. Jangan sampai aset-aset kita itu justru menjadi beban, menjadi liability, yang seharusnya equity malah jadi liability, jadi beban, jadi pembiayaan tinggi. Karena apa? Memeliharanya, mengawasinya, dan seterusnya. Banyak kita punya tanah luas, tetapi kita hanya kita pagari saja. Padahal biaya untuk pemagaran banyak sekali, habis banyak untuk bikin pagar, tapi tidak kita manfaatkan apapun. Ya memang bagus dipagarin, maksudnya supaya tidak dijarah orang lain, supaya tidak di tempat orang lain. Tapi ketika kita sudah mengeluarkan uang untuk pemagaran sekian miliar, kita kan juga harus berpikir, uang sudah keluar, tapi ini nggak menghasilkan apa-apa. Nah, ini juga harus menjadi pertimbangan supaya bisa PT NBH bisa memanfaatkan aset seperti itu. Nah, ketika kita berani mengambil tindakan-tindakan untuk meningkatkan pemberdayaan aset itu, pasti ada sesuatu yang kemungkinan keliru ya. Tapi kelirunya itu pasti ada, misalnya orang bilang rooms for error, maksudnya ada toleransi lah ketika kesalahan terjadi. Nah, kalau toleransinya itu ketika masih namanya administrasi, itu masih bisa ditoleransi. Tapi kalau pemanfaatan aset itu ternyata terindikasi merugikan keuangan negara atau memperkaya diri sendiri atau orang lain, nah itulah yang menjadi persoalan. Nah, upayakan PTNBH kita tidak seperti itu, tetapi kalaupun keliru secara administratif saja, supaya tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Itu dalam pemanfaatan aset. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita harus ingat bahwa menjadi PTNBH memang kelihatannya sangat menarik ya, karena leluasa, punya otonomi, tidak terlalu ditentukan oleh kementerian, tetapi banyak juga persoalan kalau kita diaudit baik internal maupun eksternal. Siapa yang mengaudit? Ya, PTNBH itu tidak lepas dari pengawasan internal maupun eksternal.
yaitu dari BPKRI, dari BPKP, kemudian ada Inspektorat Jenderal, mewakili Menteri, ada juga dari Kementerian Keuangan, karena Kementerian Keuangan yang menyalurkan anggarannya, kemudian dari Komite Audit, kalau Komite Audit ini adalah sebagai wakil dari MBA untuk melakukan audit. Nah, lanjut, Bapak Ibu juga tentu ingat bahwa di perguruan tinggi punya SPI, ya SPI itu adalah sebetulnya sebagai organnya rektor ya dan pimpinan. Kalau komite audit itu organnya MWA, kita punya SPI, ya SPI itulah yang harus diberdayakan karena SPI yang lebih bisa melakukan pengawasan sehari-hari di tempat Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga ada penjaminan mutu akademik ya, itu juga di dalam rangka peningkatan mutu, mereka punya standar. Kalau SPI itu standarnya adalah PP 60 ya, itu audit internal. Kalau penjaminan mutu akademik itu ISO, itu yang jadi dasar untuk penjaminan mutu akademik ketika mengecek bagaimana mutu dari akademik kita sesuai standar atau tidak. Nah, di luar itu, kadang-kadang kita juga sering PTNBH harus berhadapan dengan DPR, karena juga banyak DPR itu mempunyai fungsi pengawasan ya, selain penganggaran, juga pengawasan, sehingga melihat atau nanya-nanya atau apa memanggil perguruan tinggi yang bersangkutan. Kalau APH udah pasti, kalau ada macam-macam, ada pengaduan, ada laporan, ada yang tidak beresan, bisa saja masuk ke perguruan tinggi kita. Apalagi sekarang ini ada media massa, ada LSM, dan yang terakhir banyak mahasiswa juga yang demo karena UKT naik SPI atau IP program mandiri tinggi, akhirnya pada demo. Nah, ini juga pengawasan yang harus kita perhatikan. Kita harus tetap dalam koridor transparansi dan akuntabilitas supaya tidak menimbulkan hal-hal yang menjadi perhatian pengawasan-pengawasan itu. Lanjut, nah Bapak Ibu sekalian, peran komite audit itu adalah wakil dari MBA, kemudian unit manajemen risiko itu yang dibentuk oleh rektor di PTNBH harus bisa mengawal semua kegiatan-kegiatan yang ada, dan itu tentu sangat bagus ya, karena apa? Kalau MBA itu mewakili stakeholder, mewakili pemangku kepentingan masyarakat maupun dunia pendidikan tinggi, maka ada majelis wali amanah. Nah, ini juga penting diperhatikan. Kemudian kalau unit manajemen risiko itu juga harus bisa menyusun suatu peta risiko. Ada yang namanya konsep three lines defense, itu yang menyatakan bahwa pimpinan yang bertanggung jawab sebagai responder, sebagai pemilik risiko, kemudian unit manajemen risiko sebagai lapis kedua, kemudian yang ketiga itu adalah SPI. SPI sebagai lapis ketiga. Di luar itu adalah eksternal, baik inspektorat, BPKP, BPK, dan seterusnya itu adalah pihak di luar PTN BH itu. Jadi Bapak Ibu kalau bisa ketika menjadi PTN BH membentuk unit manajemen risiko untuk menerapkan konsep three lines ini supaya sehat, supaya perguruan tinggi kita tidak mengalami persoalan-persoalan baik persoalan hukum maupun persoalan keuangan maupun persoalan yang lain. Ini yang penting. Jadi unit manajemen risiko menurut saya perlu supaya ketika menjadi PTNBH bisa memetakan risiko dengan baik. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita mengoptimalkan pendapatan? Ini yang sering saya ditanya. Kalau kesejahteraan dosen menurun untuk apa? Karena menjadi PTNBH. Nah, ini persoalan yang sering saya temukan, bahwa pertanyaannya itu adalah PTNBH tidak sepenuhnya memiliki keleluasaan dalam meningkatkan pendapatan, sehingga tidak dapat meningkatkan mutu. Karena apa? Banyak dibatasi oleh aturan-aturan ini itu, padahal katanya sudah otonomi. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Kemudian berbagai peraturan membatasi PTNBH, seharusnya diberi kelonggaran sesuai dengan prinsip otonomi.
Jadi masih ada pertanyaan bahwa PTNBH ternyata juga katanya dilepas, tapi ekornya dipegang dan seterusnya. Ini banyak pertanyaan seperti itu. Kemudian tidak ada celah untuk meningkatkan pendapatan selain harus sesuai peraturan. Kalau semua sesuai peraturan ya rasa-rasanya kita percuma punya unit usaha macam-macam tapi harus disetor kas negara, harus ini. Nah, akhirnya jadi persoalan. Nah, inilah yang dikeluhkan termasuk kebebasan meningkatkan pendapatan secara mandiri, misalnya itu kerjasama yang tidak sesuai dengan tridharma ternyata juga tidak diperkenankan, padahal buka hotel, buka supermarket, buka pom bensin, itu kan semuanya untuk dalam rangka peningkatan PTNBH supaya bisa menyejahterakan semua karyawan maupun dosennya. Nah, ini yang jadi persoalan. Lanjut, nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita melakukan peningkatan pendapatan, tetapi juga harus sesuai aturan, kita juga harus mengacu pada apa tujuan PTNBH kita ini. Nah, tujuan PTNBH itu adalah memang betul bahwa ada hal-hal yang untuk meningkatkan kesejahteraan, tetapi itu bukan utama. Tetapi yang penting adalah harus diperhatikan bahwa kita sudah memberikan anggaran yang besar terhadap pendidikan 20%, dan PTNBH itu mendapatkan porsi yang tinggi ya dibanding BLU maupun Satker. Pak, sekarang semakin dikurangi, betul. Tetapi semakin dikuranginya BPPTNBH itu diikuti dengan yang lain, misalnya insentif untuk program kompetisi, hibah dan seterusnya itu tinggi kepada PTNBH. Tidak berkurang menurut saya sih. Banyak di luar BPPTNBH yang diberikan kepada PTNBH yang lebih besar dibanding PTNBLU maupun PTN Satker. Nah, kemudian juga PTNBH itu karena sudah punya branding yang baik ya, nama yang baik, sebetulnya punya potensi yang tinggi untuk bisa meningkatkan pendapatannya melalui kerjasama dan seterusnya. Ya, jadi itu harus didorong untuk lebih tinggi supaya bisa menggunakan brand image-nya itu menjadi semacam laku di pasaran. Kalau kita pakai nama katakanlah Universitas Indonesia gitu, tentu semua orang akan tertarik. Pakai nama Universitas Palangkaraya misalnya, tentu akan tertarik di daerahnya. Jadi itulah digunakan kerjasama dengan pemerintah daerah, dengan dunia usaha di lingkungan situ dan seterusnya. Nah, kemudian tentu itu yang harus ditingkatkan, termasuk kita kan harus bersyukur sudah terima tunjangan sertifikasi dosen, tunjangan kehormatan, dan seterusnya. Dan sekarang ada jalur mandiri yang bisa menerima IP atau SPI, iuran pengembangan institusi atau sumbangan pengembangan institusi, dan itu porsinya meningkat terus ya sejak awal ketika dibuka program mandiri kan 20%, meningkat lagi 30, kemudian 40, bahkan ada yang 50 sekarang ini. Jadi kita harus bisa melihat peluang-peluang seperti itu. Tidak hanya aturannya membelenggu kita, tetapi kita harus bisa membuka peluang bagaimana aspek keuangan kita itu akan bisa terpenuhi, baik dari segi pendapatan maupun akuntabilitasnya. Memang sulit ya, kalau kita mau cari uang banyak, harus sesuai aturan, kadang-kadang terkendala oleh rambu-rambu. Tapi ketika kita bisa melaksanakan dengan baik, administrasinya terpenuhi, tanpa mengurangi pendapatan kita, nah itulah yang harus kita usahakan. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa PTNBH kita itu asetnya akan terus bertambah. Kalau kita lihat setiap perguruan tinggi selalu bertambah gedungnya, selalu tambah peralatannya, anggarannya juga, oh Pak, kalau rupiahnya menurun, tetapi bantuan-bantuan tidak turun, naik. Jadi ada proyek ini, ditanya PPK-nya pasti dan bendahara pasti merasakan bahwa banyak pengadaan-pengadaan baru di lingkungan perguruan tinggi kita. Nah, itu juga suatu peluang. Kemudian
aset-aset itu bisa dikerjasamakan dalam bentuk apapun, apakah itu untuk pertemuan, untuk penelitian, untuk segala macam ya, untuk bahkan yang tujuannya komersil ya, dalam bentuk mall, hotel, atau apapun sebetulnya bisa. Tetapi itu sudah harus diatur oleh Kementerian Keuangan. Kemudian juga kita harus bisa melihat bahwa kalau gedung itu bertambah terus tanpa kita manfaatkan, biayanya besar, itu ada hukum dalam ekonomi yang disebut the law of diminishing return. Artinya barang bertambah, biayanya makin besar, hasilnya malah semakin kecil karena pengeluarannya terlalu besar. Nah, itulah yang kita hindari. Lanjut, nah Bapak Ibu sekalian, yang paling penting lagi bahwa kita harus bisa meningkatkan mutu ketika menjadi PTNBH. Karena kita dituntut menjadi perguruan tinggi berkelas dunia, world class university. Jangan sampai kita menjadi perguruan tinggi yang masih seperti sekarang ini, karena asetnya bertambah, bantuan diperbesar, keleluasaan diberikan berupa otonomi pengelolaan, tetapi ternyata kita tidak mampu menjadi perguruan tinggi berkelas dunia. Itulah yang harus kita pikirkan, risiko-risiko itu harus kita antisipasi, jangan sampai perguruan tinggi kita tidak naik kelas. Lanjut, nah Bapak Ibu sekalian, yang perlu bahwa di dalam kita bertransformasi menjadi PTN BH, kita harus ingat bahwa keluasaan atau otonomi PTN BH tetap dalam koridor keuangan negara. Kemudian PTN BH dalam mengelola asetnya, termasuk unit-unit usaha itu, harus tidak bergantung pada penerimaan mahasiswa, tetapi lebih ditekankan diberdayakan asetnya dan diperbanyak kerjasamanya, supaya keuangan kita sehat. Kemudian yang paling penting adalah tujuan kita menjadi PTNBH harus bisa menjadi perguruan tinggi berkelas dunia. Nah, ini yang harus disampaikan. Nah, Bapak Ibu, demikian yang bisa kami sampaikan, dan kami kemarin itu ketika melakukan, ini sekedar diskusi, bahwa ketika melakukan evaluasi, ternyata format yang diberikan itu lebih banyak pada hanya masalah kepatuhan, compliance. Sehingga ketika kita nilai, kalau keuangan ya, itu lakitnya gimana, sakitnya gimana. WTP secara 5 tahun berturut-turut enggak. Kemudian sudah ada sistem untuk mengelola keuangan enggak, ada sistem atau aplikasi yang menangani pengadaan barang jasa apa enggak. Ya kalau itu saja menurut saya ya terpenuhi, tetapi yang penting menurut saya justru ketika mengevaluasi PTN itu untuk menjadi PTNBH, kita harus lihat apa saja aset kita yang ada. Artinya kita harus identifikasi jumlah aset kita apa, yang idle kita kelompokkan, yang idle yang mana, yang sudah beroperasi yang mana, yang beroperasi tetapi tidak efisien mana, kemudian yang punya potensi ada prospek untuk dikembangkan mana. Nah, inilah yang seharusnya dibuat. Jadi perguruan tinggi Bapak Ibu sekalian, kalau ingin menjadi PTNBH, saya rasa bisa menggunakan semacam tenaga ahli ya. Kalau memang tidak punya SDM yang cukup untuk melihat itu, bisa kita kantornya Pak Warsito juga bisa dimanfaatkan ya, karena sebagai konsultan kita kan punya konsultan yang bagaimana membuat studi kelayakan, membuat perguruan tinggi kita itu bertransformasi menjadi PTNBH. Tidak hanya SDM-nya saja, tetapi aset-asetnya bagaimana kita kembangkan, kita bisa. Bahkan di UI itu juga ada suatu unit yang bisa menjadi konsultan untuk mengembangkan bagaimana perguruan tinggi menjadi PTNBH dengan cara mereka membuat studi di perguruan tinggi Bapak Ibu, bahkan tidak hanya perencanaan saja, tapi sampai ke bagaimana operasionalnya nanti didampingi sampai menjadi running, menjadi jalan, menjadi menghasilkan revenue yang mencukupi. Jadi perguruan tinggi Bapak Ibu ketika tidak punya SDM yang memikirkan itu, hanya disambi saja oleh para dekan, para petugas yang ada, mungkin tidak konsentrasi. Tetapi ketika nanti ditunjuk atau diadakan konsultan yang melakukan itu, mungkin akan lebih fair.
lebih baik dan bisa dituntut akuntabilitasnya. Jadi nanti saya rasa di kantor Pusat Pengembangan SDM PPM IPB ini, karena IPB kan angkatan pertama menjadi PT BUMN dulu, itu punya pengalaman yang baik, bisa menjadi best practice dan bisa lesson learn dari situ untuk mengawal perguruan tinggi Bapak Ibu supaya menjadi PTNBH. Kami juga siap karena saya juga udah pensiun, bisa dengan Pak Warcito nanti melakukan itu di tempat Bapak Ibu sekalian. Saya rasa itu, dan ini menjadi pemicu ya untuk membuka insight kita bagaimana perguruan tinggi kita ke depan yang sekarang ini belum menjadi PTNBH. Bahkan kalaupun sudah, saya yakin Bapak Ibu masih, karena masih baru ya, tertatih-tatih. Nah, untuk itu Dr. Warcito juga bisa mendampingi, membuat suatu semacam asistensi supaya nanti perguruan tinggi Bapak Ibu lancar. Lancar itu maksudnya gini, tetap Bapak Ibu bisa melakukan suatu generating income yang baik, menghasilkan revenue, tetapi dari segi aturan tetap dalam koridor. Artinya nanti kita kolaborasi dengan Inspektorat Jenderal supaya dikawal, karena auditor Inspektorat Jenderal itu punya apa ya, kompetensi, punya keahlian dan punya kemampuan untuk melihat apakah regulasinya tepat atau tidak, ini menyimpang atau tidak. Jadi Bapak Ibu tidak akan kepleset lah, tidak akan ini, karena selalu didampingi pelaksananya oleh Inspektorat Jenderal. Jadi itu yang barangkali bisa dijadikan bahan wacana dalam ke depan. Kalau tadi Pak Warsito menyampaikan banyak pelatihan-pelatihan, nanti ini terjun ke langsung bagaimana operasional perguruan tinggi Bapak Ibu bisa mencapai PTNBH. Saya rasa begitu. Saya kembalikan kepada Dr. Warsito. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Haralus ya. Kita beri aplaus ya Bapak Ibu ya, luar biasa ini sharingnya. Jadi kemarin Pak Rektor hari Rabu ya, Rektor IPB menyampaikan laporannya bahwa IPB ini memiliki dana abadi tertinggi di Indonesia ya Bapak Ibu sebagai PTNBH. Angkanya 300-an berapa gitu lupa. Nah, kemudian 2 minggu yang lalu memang betul kata Pak Dr. Maralus ya tadi terkait dengan kelas dunia gitu ya, perguruan tinggi kelas dunia. IPB baru masuk 483 kalau nggak salah rankingnya dan mendapat mandat tahun ini wajib menjadi 300. Itu kita kelima betul ya. Jadi eh, standar-standarnya harus dinaikkan semua bla bla bla, sosialisasi tiap minggu, kemudian bikin apa namanya terobosan-terobosan untuk bagaimana kemudian bisa masuk ke 300 ya nggak mudah karena dalam waktu secepat itu ya kita harus punya strategi-strategi yang luar biasa begitu ya termasuk kemarin ada kita juga mendesain untuk conference internasional gitu ya untuk meningkatkan publikasi internasional. Baik Bapak Ibu kita diskusi, silakan Bapak Ibu langsung saja kita diskusi buka mic-nya begitu ya untuk bertanya langsung sehingga kita lebih interaktif Bapak Ibu. Kami persilakan Bapak Ibu. Dari siapa dulu nih? Bu Kamelia mau sharing mungkin atau ingin ditanyakan? Persilakan. Bu Hayati atau Bapak Ibu sekalian siapa yang ingin kita sharing begitu ya. Dan tadi sudah jelas tahapan-tahapannya begitu ya. Bahkan Bapak Ibu memang perlu nanti kita ada forum untuk IPB mungkin salah satu ya bukan salah satu pertama kali membuat kantor manajemen risiko ya Bapak Ibu ya. Iya. Ya ini juga terus berkembang ya Bapak Ibu. Jadi terpisah dengan istilahnya SPI-nya ya. Kalau di kami kantor audit internalnya dan terpisah juga dengan kantor manajemen mutunya Bapak Ibu yang terkait dengan audit mutu internal akademiknya gitu. Jadi ada 3 Bapak Ibu di IPB dan ini terus saling koordinasi dan tahun ini akan ada ini Pak Dr. Manalus yang tadi disebutkan aset. Jadi akan ada mungkin kantor khusus
aset gitu. Hmm. Karena banyak tadi bermasalah misalnya tanah punya negara kemudian sebagian sudah dikuasai oleh masyarakat. Ini kan repot ya. Sudah bertahun-tahun mereka sedang perbaiki gitu dan lain sebagainya. Asetnya banyak banget rupanya IPB ini. Dan ini yang kemudian dimaksimalkan termasuk kelayakan. Begitu mereka mengambil dana ke IPB, itu layak apa enggak? Jangan-jangan begitu aja gitu loh tanah-tanah yang digunakan oleh apa namanya internal IPB yang kemudian bekerja sama dengan pihak ketiga yang kemudian memang tidak layak gitu ya. Artinya tadi kan income generating-nya itu kecil gitu ke IPB-nya kan nggak lucu gitu ya. Nah ini yang kemudian diperbaiki terus-menerus gitu ya Bapak Ibu sekalian. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin sharing atau baru semua jadi banyak bingung nih. Eh, Saya sedikit, Justru yang Pak. baru harusnya. Ibu Silakan, Nancy, silakan. saya sedikit, Pak. Bu Nancy, silakan, Ya, silakan. Silakan. baik, terima kasih. Selamat sore waktu Indonesia bagian tengah. Salam sehat buat kita sekalian. Yang saya hormati Pak Maralus. Iya, Jumpa lagi, Pak. iya Bu Nancy. Sehat, Pak Maralus. Ya, Alhamdulillah. ya baik. Ini menarik sekali materi yang dibawakan oleh Pak Maralus. Terus terang, kami PTNBH sudah kurang lebih 12 tahun, Tadulako. Nah, kemudian ada masa di mana kita akan dipersiapkan beralih menjadi PTNBH. Banyak informasi simpang siur yang kami terima terkait eh, ketika kita beralih jadi PTNBH, terutama mengenai nasib kami selaku tendik. Ya. Jadi terus terang simpang siurnya informasi ini kita juga agak sedikit kebingungan. Nah, melalui forum ini barangkali bisa Pak Maralus berikan semacam pencerahan. Informasi yang kami dapat ya terus terang ada sedikit terjadi diskriminatif untuk kami tendik. Karena JPT sudah tidak ada lagi, kemudian yang menempati posisi tersebut bukan tendik tetapi ya mungkin dosen. Kemudian materi yang saya lihat juga Pak Maralus paparkan kayaknya lebih menitik beratkan terhadap kesejahteraan dosen. Nah, mungkin saya mewakili teman-teman tendik, Pak Maralus, dalam kesempatan ini bertanya, terus terang saja nasib kami itu seperti apa, tendik? Kemudian informasi yang kami dapat ya Remon otomatis turun. Kemudian banyak akhirnya teman-teman tendik yang ingin beralih. Wah, kalau PTNBH kita susah bertahan di tendik, ayo kita beralih kembali ke JF atau kita beralih menjadi dosen. Nah, untuk beralih dosen tidak semua kami tendik punya basically mengajar. Itu barangkali Pak Maralu dalam kesempatan ini mohon pencerahannya kalau sejauh ini mengenai aset, mengenai keuangan dan sebagainya saya kira juga kita akan menyesuaikan dengan itu. Cuma mungkin eksistensi kami sebagai tendik itu sejauh ini dengan adanya Satker PTNBH itu seperti apa? Ya, terima kasih Pak Maralu. Selamat sore. Ya. sorry. Oke, Dr. Wasito, saya langsung jawab ya. Silakan, Ya, langsung ya. ya. Terima kasih Bu Nancy. Kita jumpa lagi. Memang betul bahwa ada kecenderungan ini, makanya di Kemendikbudristek sedang dievaluasi. Kenapa perguruan tinggi ini menganak emaskan dosen? Mohon maaf ini Pak dosen ya yang Ya, hadir-hadir. nggak apa-apa. Enggak, bukan Ibu, tapi karena di sini juga ada Pak Dekan dan seterusnya. Ini ternyata memang perguruan tinggi itu terdiri dari tenaga dosen dan tenaga kependidikan. Ada tendik dan tenaga kependidikan. Nah, ini yang menurut saya perlu dilakukan harmonisasi yang sekarang sedang diatur. Karena apa? Ternyata juga PTNBH yang selama ini diharapkan mandiri dalam hal untuk penggajian semua dosen dan pegawainya ternyata juga masih harus dari APBN. Itu satu. Sehingga perlakuan kepada tendik maupun tenaga kependidikan, maksudnya tenaga administrasi maupun dosen, itu seharusnya ya tidak ada perbedaan. Nah, ini yang sedang ditata. Makanya nanti akan ada peraturan yang seperti itu, Bu Nancy. Artinya jangan sampai tenaga administrasi ini menjadi di apa ya di agak sedikit
dinomorduakan. Karena di dalam teori manajemen pun ketika tidak ada supporting staff, nanti juga tidak jalan. Kalau tidak ada tenaga administrasi, perkuliahan juga nggak akan jalan. Jadi ini juga harus diperhitungkan oleh para dosen supaya ada equality lah di antara tenaga dosen dan tenaga administrasi. Karena apa? Nanti menjadi kinerjanya juga menurun, perguruan tinggi juga punya kena dampaknya. Nah, ini juga menjadi perhatian juga bagi para pimpinan perguruan tinggi karena jabatan-jabatan itu ternyata sekarang kepala biro banyak diganti direktur dan seterusnya, ini juga jadi persoalan. Artinya ketika jabatan-jabatan struktural digantikan semuanya oleh dosen itu juga nanti mempengaruhi pencapaian world class university. Artinya dosen tidak konsentrasi lagi dalam tridharma, tapi terlalu banyak disibukkan dengan administrasi. Ini juga menjadi persoalan. Jadi semuanya itu ada opportunity cost-nya. Ketika kita melakukan sesuatu, ada sesuatu yang dikorbankan. Akhirnya menjadi perguruan tinggi yang tidak bermutu. Jadi ada trade-off di situ. Kalau kita mengutamakan dosen semua megang administrasi, mungkin juga masalah penelitian, pengabdian, dan pendidikan menjadi agak sedikit terabaikan. Jadi ini juga harus ada keseimbangan. Jadi harus ada harmoni. Oleh karena itu, Bu Nancy, memang itu menjadi perhatian dan sudah sampai ke tingkat Kemendikbudristek dan ini harus dikaji kembali supaya ada keselarasan antara tenaga administrasi dan tenaga dosen. Saya rasa itu Bu Nancy ya. Kalau remunerasi turun menurut saya itu nanti tidak seperti itu ya. Artinya perguruan tinggi itu diharapkan ada standar untuk penggajian maupun ada SBK-nya, ada SBM-nya untuk yang mendasar. Kemudian ketika pendapatan dari perguruan tinggi bagaimana dialokasikan kepada pegawai itu juga sudah ada aturannya sehingga tidak mungkin terus menurun terus. Tadi ketika nanti PTNBH menurut saya tidak usah dikhawatirkan karena ibu juga tidak mungkin justru menjadi menurun karena diharapkan dengan PTNBH itu kesejahteraan baik tenaga administrasi maupun dosen meningkat. Jadi itu Bu Nancy sementara jawabannya. Makasih. Ya, baik, makasih Pak Maralus, makasih Pak Warcito. Baik, terima kasih. Memang Bu nanti diarahkan untuk ke fungsional Pak Dr. Maralus ya. Di IPB itu arsiparis itu udah banyak, kemudian analis SDM gitu ya. Kemudian pustakawan udah dari dulu ya gitu ya. Kemudian fungsional-fungsional yang lain Pak. Jadi memang diarahkan ke sana, termasuk sebagian besar dari kami yang eh, tendik itu ada sebagian yang golongannya ya karena fungsional ada yang sudah 4B, 4C gitu ya, dan cukup banyak lah begitu yang mereka karena fungsional ya gitu. Jadi diarahkan ke sana, arahnya begitu selama ini yang ada di teman-teman di IPB begitu ya. Dan memang betul sih ada perubahan yang signifikan tadi misalnya terkait dengan istilahnya kemudian diganti direktur begitu ya, walaupun secara tadi kelembagaannya eh, saya tidak tahu persis begitu ya, tetapi artinya efek dari PTNBH memang banyak begitu ya Bapak Ibu sekalian. Tapi nanti bisa saya yakin pimpinan kalau sudah punya komitmen sih biasanya ya istilahnya kalau itu sistem apa ya, insentif ya, ya itu dikelola gitu ya dari uang yang diperoleh sebetulnya dari luar. Makanya IPB sendiri punya PT BLST namanya, Bogor Life Science dan Teknologi kalau nggak salah. Nah ini ada anak perusahaannya ada 9 gitu ya, 10 anak perusahaan yang kemudian menghasilkan uang begitu. Harapannya ini pendapatannya kemudian netes ke bawah gitu ya Bapak Ibu sekalian. Baik, ada Pak Wahyu, kami persilakan Pak Wahyu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Pak narasumber luar biasa materinya Pak Malanus. Kami dari UNRAM ini sih diminta oleh Pak Dirjen untuk menuju
APTNBH gitu ya. Ada dua syarat penting yang sebagaimana kita ketahui, yaitu 60% prodi dan income generatingnya di luar UKT 30% dari UKT harus ada. Kemudian upaya untuk 60% akreditasi kita bentuk akselerasi percepatan akreditasi dibentuk oleh UNRAM. Kemudian kita harus juga menyiapkan 5 dokumen untuk membackup nanti setelah PTNBH, termasuk di situ evaluasi diri, RPJP dan lain sebagainya. Nah, untuk membuat 5 dokumen tersebut, ini kita juga sudah mulai, hanya saja memang permintaan datanya begitu banyak, sehingga mungkin perlu pengalaman dari IPB bagaimana mengkoordinasikan kepentingan data yang begitu banyak untuk membuat 5 dokumen tersebut, sehingga dokumen tersebut bisa layak untuk dibawa ke Biro Hukum di Dikti sana. Mohon pencerahan untuk masalah tersebut. Terima kasih. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Jadi Ya, Pak bisa. Wahyu itu memang kemarin tim kami ke UNRAM juga mengecek itu, dan memang nilainya masih perlu ditingkatkan karena dokumen-dokumen itu belum terpenuhi. Nah, bagaimana mengakselerasi supaya dokumen terpenuhi sehingga Dikti bisa menggolkan menjadi PTNBH? Tentu harus ada effort yang lebih besar ya. Kalau Bapak memang ini nanti kan Pak Warsito bisa mendorong untuk itu dengan timnya untuk bisa dilakukan percepatan supaya dokumen-dokumen itu terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang diminta. Saya rasa kami pun bisa membantu karena nanti dari Inspektorat Jenderal juga akan bisa dimintakan pendampingannya untuk semakin mendorong itu. Karena apa? Kadang-kadang kalau pihak dalam yang meminta tarsok besok, kemudian yang disampaikan tidak sesuai dengan format, tidak sesuai dengan standar, dan penyajiannya juga tidak menarik sehingga akhirnya tidak lulus atau ditolak. Nah, itu yang menurut saya nanti Pak Wahyu bisa menghubungi kita untuk bagaimana melengkapi dokumen itu dengan segera sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan. Nah, selain itu juga Bapak Ibu sekalian, ketika sudah mempunyai dokumen itu juga harus kita kawal bagaimana nanti pelaksanaan PTNBH itu supaya income generating-nya juga tinggi. Karena kadang-kadang jiwa kewirausahaan dari Bapak Ibu sekalian itu karena sering terlalu banyak ngajar, mohon maaf, kadang-kadang nyari duitnya kok agak kalah sama pedagang-pedagang kecil, padahal mereka tidak perlu sekolah, tapi kok cara mengelola uang bisa. Nah, kita mungkin juga bisa mendorong atau mengawal atau memediasi untuk bagaimana semua unit usaha yang ada di perguruan tinggi Bapak Ibu sekalian benar-benar bisa menghasilkan suatu income sesuai dengan unit usaha yang sehat. Itu yang mungkin juga bisa kita lakukan pendampingan. Jadi pertama nanti Pak Wahyu coba dilihat apa yang perlu, kalau memang ini konsultasi kita, nanti juga dengan Inspektorat Jenderal, nanti Pak Inspektur akan menerjunkan timnya bisa, kalau ada permintaan untuk supaya bisa cepat selesai, nanti Pak Warsito juga bisa mempelajari apa saja yang harus dilengkapi dan bisa melihat bagaimana IPB mempunyai dokumen-dokumen itu untuk direplikasi ya, supaya bisa disampaikan ke Dijen Dikti. Saya rasa itu Pak Wahyu, makasih. Ya, mungkin ada tambahan sedikit Pak Malanus ya. Tadi disebutkan tentang apa ya, jasa konsultan, misalnya pendampingan itu mungkin juga menarik karena pekerjaan dosen itu begitu banyak, ngurusnya macam-macam, remon, kemudian SKP dan lain sebagainya. Nah, ini bagus juga tadi ada idenya untuk menggunakan tenaga ahli profesional konsul. Kemudian ada juga untuk menggenjot income generating suatu perguruan tinggi, menyerahkan kepada pihak profesional dengan pembagian misalnya 35-65 atau 40-60 atau 30-70, itu tergantung bergening kedua belah pihak. Mohon tanggapannya untuk ini Pak Malanus, matur nuwun, terima kasih. Ya, langsung ya Pak Arjo. Nah, Pak Wahyu, kita punya aturan
bentuk-bentuk kerjasama itu, apakah guna serah atau kerjasama, kemudian mereka bangun berapa tahun ininya, itu ada aturannya dari Kementerian Keuangan. Nanti kami akan berikan pada Bapak pilihannya yang mana, opsi yang mana, yang ada 5 atau 6 pilihan bentuk-bentuk kerjasama itu. Dan itu nanti kita cek kira-kira yang mau dikerjasamakan apa, bentuk opsinya yang mana yang paling pas. Nanti akan kita pelajari di situ. Jadi Bapak ketika punya aset kan di tempat Bapak banyak sekali. Nah, itu nanti ini cocoknya kerjasamanya bentuk apa, yang ini apa, yang ini apa. Kemudian nanti kira-kira kapan kita bisa break even point sampai kapan, sehingga nanti keuntungan kita berapa. Jangan sampai kita habis uang, malah ikut penyertaan modal di situ, lahan udah dipakai, nggak ada untungnya, malah kita rugi, malah ini. Nah, itu nanti akan ada feasibility study-nya untuk itu, dan kita harapkan di dalam proposalnya itu nanti sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Keuangan. Nanti bisa kita lakukan itu. Itu Pak Wahyu. Jadi nanti jangan khawatir kalau Bapak ingin nanti saya bisa menyampaikan Pak Inspektur supaya dilakukan pendampingan. Dan kalau dari pihak konsultan nanti Pak Warsito yang bisa merealisasikan itu. Saya rasa itu. Baik, terima kasih Pak Maralus. Nanti Pak Wahyu mungkin kita coba komunikasikan ya terkait dengan pendampingan terhadap dokumen-dokumen dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu memang yang terpenting dalam proses eh, karena kita akan terkait dengan akreditasi gitu ya, akan terkait dengan pihak-pihak ketiga dan lain sebagainya. Memang yang dikuatkan adalah sistem Bapak Ibu. Jadi sistem perguruan tingginya seperti IPB punya SIMAKER gitu ya, itu langsung connect kepada sistem SDM-nya, terkonek kepada sistem penelitian dan pengabdian masyarakat, sistem terkait dengan sarana prasarana. Jadi udah langsung tuh ketika ada diminta data terkait dengan ini pendampingan IPB itu di mana saja luar dosennya berapa banyak ada di situ dashboardnya. Jadi Pak Rektor itu enak sekali melihat dashboard. Oh ini yang belum target, klik, panggil. Ini kenapa belum target ya? Seperti kemarin Rabuan Bersama kan kontrak itu Bapak Ibu kontrak kinerja kan. Semua dekan disuruh kontrak kinerja gitu kan. Kontrak kinerja IKU kan Bapak Ibu ya. Nah, IKU itu kan diturunkan dari IKU-nya perguruan tinggi kemudian ke dekan-dekan, dari dekan terus turun lagi ya ke departemen atau ke jurusan gitu ya Bapak Ibu. Ya IKU-nya itu dari mana? Dari kementerian kan, dan lain sebagainya. Nah, ini tugasnya banyak sekali tetapi bisa dikerjakan dengan sebuah sistem. Nah, mungkin sistem itu juga penting Pak Wahyu nanti menjadi bagian yang harus dibangun ya sama-sama sambil jalan yang sudah ada dikembangkan menjadi satu sistem yang kita tinggal ngelihat dashboard ketahuan termasuk keuangan gitu Bapak Ibu. Jadi keuangan kami kan udah satu pintu direktor itu ketahuan Bapak Ibu. Uang-uang mana saja yang biasanya terlewat tidak terlewat kan akhirnya ya karena kerjasamanya kan selalu satu pintu ya Bapak Ibu dan ini penting sekali karena uang ini kan untuk tadi misalnya pertanyaan bagaimana kesejahteraan kan dari situ Bapak Ibu. Nah kalau income generatingnya nggak masuk uangnya ya nggak bisa gimana mau sejahtera kitanya karena saling menutup gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini harus terus bisa dilakukan ya dengan satu pintu kemudian sistemnya diperbaiki dan kemudian implementasinya begitu. Insya Allah Pak Wahyu kita bisa sharing-sharing nanti ya dan Pak Dr. Maralus nanti akan bantu di tim kami. Baik, ada lagi Oke, Mas Bapak Ibu? Toto. Oh ya, Pak Wahyu silakan. Terima Cukup ya kasih Pak Wahyu. banyak Pak Ya, ya sami-sami. Warsito. Siap. Tentang Baik, baik, dashboard baik. itu memang mau itu nanti kita banyak belajar tentang Siap. sistem koneksi dan dashboard dan lain sebagainya. Bagus Ya, sekali menurut saya itu. baik. Baik, Terima terima kasih. kasih Pak Wahyu. Ya. Baik, Bapak Ibu, ada lagi yang Silakan ingin loh. sharing Bapak Ibu? Ini ada juga dari Politeknik nih Pak Darmawan ini. Barangkali Politeknik jangan takut untuk jadi PTNBH. Sudah ada PTNBLU ya, Batam itu juga BLU nanti naik lagi. Nah, silakan. Jadi Silakan. Ya, iya. Pak Darmawan, enggak sharing-sharing. Iya, nggak apa-apa ya, silakan.
Jadi ini banyak dari UNRAM, dari UNTAD ini memang sedang masuk dalam usulan itu, Pak Warjito. Jadi memang mereka sedang menunggu bagaimana penetapannya. Tetapi menurut saya yang lebih penting persiapan, yang seperti kita harus belajar dari IPB ya, unit manajemen risiko itu harus ada, nanti dibentuk. Kemudian bagaimana untuk menghindari tadi ada semacam demoralisasi, artinya maksudnya semangatnya menurun dari tenaga-tenaga administrasi tadi yang disampaikan oleh UNTAD tadi, Bu Nancy, itu juga bisa diantisipasi. Jangan sampai nanti malah perguruan tinggi itu kekurangan tenaga administrasi yang terampil, yang profesional, padahal mereka sangat dibutuhkan di dalam pelaksanaan administrasi. Karena selama ini di temuan Inspektorat Jenderal, itu kesalahan administrasi itu bisa berakibat fatal ya. Misalnya salah pembukuan, salah melakukan pengadaan, salah melakukan pembinaan SDM, kenaikan pangkat dan seterusnya, pengisian jabatan dan seterusnya, itu akhirnya jadi persoalan hukum. Karena apa? Karena persoalan administrasi itu yang mengerti adalah tenaga pendidikan yang ada, tendik yang ada. Jadi mereka yang bekerja di lingkungan administrasi, direktorat maupun di fakultas, di jurusan, di prodi, mereka lah yang paham aturan-aturan yang seringkali berubah. Bahkan terus-menerus, kalau PMK ya, Peraturan Menteri Keuangan itu terus-menerus ada tiap tahun. Jadi kadang-kadang itu tidak diantisipasi sehingga setelah aturan sudah berubah, kita masih menggunakan aturan lama. Atau kita tidak memenuhi persyaratan, misalnya kelengkapan dokumennya. Yang rajin melengkapi dokumennya biasanya tenaga administrasi. Nah ini yang kadang-kadang kita lupa, akhirnya jadi persoalan. Nah inilah mungkin perlu dipikirkan. Jadi kalau perguruan tinggi kita ingin menjadi PTNBH, banyak hal yang bisa kita lakukan, meskipun kita diberikan otonomi, tapi otonomi yang bertanggung jawab, artinya transparansi dan akuntabilitas penting. Begitu, Dr. Warjito mungkin. Baik, terima kasih. Pak, ada lagi nih satu. Bu, baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Marulus, Pak Warjito. Ya, selamat sore. Tadi saya mendengar tentang kesejahteraan yang terkait dengan tendik dan dosen. Nah, kira-kira kalau kita ke PTNBH ini dampaknya terhadap mahasiswa ini bagaimana ya Pak ya? Karena mahasiswa juga ada yang khawatir Pak. Jadi nanti kalau PTNBH, SPP kami akan naik dan berbagai hal. Nah, kira-kira bagaimana ini Pak? Pengalaman di IPB atau di tempat yang lain, kita persiapan untuk mahasiswa akan bagaimana? Terima kasih Pak. Iya, baik Bu Rin. Jadi memang ada kekhawatiran semacam itu, tetapi ternyata di kementerian kan ada aturannya Bu, berapa banyak UKT-nya itu yang kategori 1 atau kelompok 1, kelompok bahkan 0 berapa, 1 berapa, 2 berapa, 3 berapa, 4 sampai 8 ya, ada 8 kelompok itu. Nah, itu biasanya juga ketika PTNBH nanti juga akan mendapatkan beasiswa lebih banyak. Jadi KIP kuliahnya kan diberikan banyak, jadi nanti akan dikompensasikan ke sana Bu ketika membayar. Jadi nggak usah khawatir karena porsi untuk KIP kuliah juga semakin besar ya sekarang ini. Dan juga ketika PTNBH nanti banyak juga beasiswa bukan hanya dari KIP kuliah tetapi dari LPDP untuk studi lanjut, untuk ikut program ISMA, untuk program apa. Jadi semakin meningkat kategori perguruan tinggi kita dari BLU PTNBH itu banyak sekali kemudahan-kemudahan dan insentif yang diterima. Jadi mahasiswa juga nggak usah khawatir karena penelitian maupun pengabdian masyarakat untuk kemahasiswaan juga makin tinggi Bu. Iya Pak. Iya. Oke, terima kasih Pak. Jadi positif juga untuk mahasiswa ini Pak ya? Betul, sangat positif karena banyak nanti diberikan kompetisi nasional dan internasional disertakan dan seterusnya Bu. Iya. Terima kasih Pak. Ya. Jadi betul Pak Dr. Marulus, jadi program-program kemahasiswaan makin banyak, beasiswa makin banyak gitu ya. Gimana cara kita memandangnya Bu sebetulnya nanti? Dan kami IPB ya untuk
apa UKT ya segitu-gitu ya sebenarnya dibandingkan dengan teman kami ya di Unibro. Artinya mahasiswanya cukup banyak kan perlunya mahasiswa kan omset ya istilahnya kalau kita bilang begitu. Tetapi kemudian kalau IPB kan punya keterbatasan gitu ya. Silakan Pak Izin Pak Pak Abdullah Maralus, ya. Pak Rifat. Ya. Ada ingin mungkin saya minta sharing dari IPB karena yang mungkin yang perlu kita pikirkan resiko yang ya mungkin kalau di tahun-tahun pertama euforianya masih tinggi ya. Nah, tapi setelah 5 tahun, kemudian ada beban-beban yang tadinya ditanggung negara. Contoh misalkan ada yang pensiun, ada yang ini, yang tadinya tanggung negara, kita harus tanggung sendiri. Itu harus mulai berpikir keras biasanya teman-teman di situ. Nah, gimana sih strategi IPB mengantisipasi itu Pak? Jadi kan tadinya ada beban yang kemudian gaji dan tunjangannya itu di cover negara, terus kemudian karena pensiun atau ini kita ganti yang baru kan harus kita cover sendiri, kita biaya sendiri kan harus dihitung benar itu di awal-awal sehingga kemudian tidak terkesan kita di 5 tahun awal smooth tapi setelah 5 tahun kita kolaps gitu Pak. Nah itu kira-kira gimana strateginya IPB ya, mengantisipasi itu. Saya kira ini kan sudah dilewati oleh IPB sehingga kita perlu tahu juga Pak karena kedepannya kan kalau yang namanya PTNBH nggak bisa nerima PNS P3K lagi ya, sepengetahuan saya. Itu mungkin strateginya gimana Pak Wajito? Mungkin boleh Pak Dr. Maralus dulu yang Ya, view-nya dari atas nih nanti secara ini bisa kami sampaikan beberapa hal. oke. Kayak bersama Pak Terima Maralus. kasih Pak Warjo. Jadi begini Pak Abdullah, perguruan tinggi berbadan hukum PTNBH itu tadi di salah satunya adalah bisa membuat dana abadi. Jadi endowment fund yang ada di perguruan tinggi, khususnya di PTNBH, itulah nanti diatur supaya nanti untuk gaji, untuk pensiun dan seterusnya itu tercover di situ. Jadi dari dana abadi yang punya otonomi kita untuk membentuk itu. Jadi dari dana operasional yang ada itu sekian persen setiap tahun disisihkan masuk di dana abadi itu. Jadi dari situlah nanti dialokasikan untuk masa depan para dosen maupun tenaga administrasi yang ada sehingga mereka memperoleh pendapatan yang layak di usia-usia lanjut dan seterusnya. Itu Pak Warjito, Pak Abdullah, dana abadi dari situ, endowment fund-nya. Kan untuk yang manfaat bagi yang sudah purna tugas Pak ya. Tapi kan beban yang tadinya gaji dan tunjangannya dibayar negara, kemudian kita harus ngangkat yang baru, jadi beban kita itu seperti apa kira-kira strategi? Karena itu kan di tahun awal mungkin nggak akan muncul itu, tapi setelah 5 tahun ada yang pensiun kita harus ganti dengan dosen yang baru atau tendik yang baru dan gaji tunjangannya kita harus siapkan sendiri, kita bayar sendiri gitu. Itu kan suatu beban yang perlu kita pikirkan juga, risiko beban yang perlu kita pikirkan juga. Iya, jadi kebetulan di perguruan tinggi PTNBH yang ada itu semakin banyak unit-unit usaha Ventura yang bisa memberikan income generating yang baik. Dari situlah kita mengelola uang pendapatan kita itu untuk menutupi kekurangan tadi. Ketika tidak ada bantuan subsidi dari pemerintah, itulah bisa menutupi karena pemerintah penyertaan modalnya berupa tanah, aset, dan juga bantuan tiap tahun itu untuk itu supaya tidak defisit, maka diberikan keluasan untuk memberdayakan asetnya. Ketika kita sewakan tanah, kita sewakan gedung, kita sewakan peralatan kita untuk penelitian, misalnya lab-lab kita fungsikan untuk uji beton, untuk uji segala macam lab kita terus berfungsi, itu akan menghasilkan suatu pendapatan yang bisa kita kelola dengan baik untuk menutupi kekurangan tadi. Itu Pak Abdullah. Gitu. Ya, terima kasih Pak Manadus. Ada hal lagi yang mungkin yang saya perlu sharing mungkin dari Pak IPB juga terkait dengan pengelolaan aset. Nah, kita kan di perguruan tinggi kan bisnis utamanya itu adalah pendidikan. Sehingga kalau misalkan kita ngelola jasa
mengenai itu kita expert di situ ya. Hmm. Cuman ada kecenderungan biasanya di kita di ini latah kemudian ingin mengelola sendiri semua unit bisnis, sementara kita nggak punya expert di situ. Nah, kemudian kita kadang-kadang tidak memikirkan bahwa kalau kita ngelola sendiri ada biaya investasi yang harus kita keluarkan, ada biaya operasional yang harus kita keluarkan sendiri. Nah, itu semua nanti di-cover oleh PNBP. Justru di tahun-tahun awal bisa jadi bukannya surplus malah minus karena kita belum dapat untung dari situ. Nah, mungkin ada nggak pola yang selama ini sharing mungkin dari IPB atau yang mungkin Pak Maraus pernah ini kan jadi praktek baik bagi kita supaya nanti tinggal kita mencontoh, tidak perlu struggle lagi untuk kemudian membangun dari nol gitu ya. Nah, itu mungkin satu hal yang menjadi PR berat bagi ini Pak kalau di PTNBH maupun PTN BLU ya, karena bagaimana membangun revenue itu ya harus merubah budaya mindsetnya karena kita mindsetnya kan mindset pendidik ya, bukan mindset pengusaha ya. Nah, kemudian ada hal lain yang mungkin perlu juga menjadi pikiran karena menjadi resiko besar adalah biaya operasional untuk SDM. Kita kan sudah mandiri, Pak. SDM kita bisa ngangkat sendiri, memberhentikan sendiri dan segala macam. Nah, yang khawatirnya karena bisa ngangkat sendiri, nah ini bisa faktor loss juga besar di situ resikonya. Karena ngangkat tidak sesuai dengan ini, karena kan tidak tergantung proses seleksinya lagi tidak ini di internal ya gitu ya. Jadi ada potensi kemudian kita bisa mengangkat tidak sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan gitu. Nah, itu seperti apa kira-kira strateginya supaya meminimalkan itu terjadi? Karena kalau itu terjadi kan ya biaya operasional terbesar mungkin ini adalah gaji dan tunjangan sumber daya mungkin. Ya tuh mungkin Pak Maraus mungkin punya Ya. pengalaman atau praktek Ya. baik yang bisa kita nanti contoh gitu. Ya. Jadi ketika kita memberdayakan aset, Pak Abdullah, itu ada beberapa skema. Artinya apakah kita cukup menyediakan asetnya, misalnya tanahnya saja, mereka menyewa dalam jangka waktu berapa tahun, apakah 10, 20, 30, dan seterusnya tahun. Itu sistem sewa. Apakah nanti model guna serah, artinya mereka membangun setelah sekian tahun nanti diserahkan ke kita. Apakah kita ikut penyertaan modal, misalnya 40, 60, atau segala macam. Nah, kita harus bisa memperhitungkan kalau kita tidak punya uang, supaya malah PNBP kita tidak tergerus untuk kerjasama, ya kita cari yang safe aja, yang aman saja. Ya silahkan aset kita disewa berapa tahun. Nanti di situ kita bisa gunakan untuk pemasukan kita. Memang pendapatannya nggak banyak karena sekian tahun itu ya dibayar di muka. Bisa juga setiap tahun kalau ada keuntungan kita bisa dibagi berapa persennya. Jadi kita cukup modal aset yang ada. Jadi tidak mengeluarkan uang. Ada juga kalau kita ingin lebih besar pendapatannya, kita penyertaan modal di situ, dari keuntungan nanti kita berapa persennya, separuh-separuh atau sebagainya. Nah, ini ada beberapa skema yang kita bisa ambil. Contoh yang paling gampang, kalau ditanya di mana ada, misalnya mungkin ini ada peserta juga dari Universitas Trunojoyo Madura ya, dia punya tambak garam tuh Pak. Jadi dia punya lahan karena Madura kan panas dan penghasil garam yang terbaik. Dia hanya menyediakan tanahnya itu yang untuk garam itu, lahan garam itu. Nah, baru di situ dia mendapat keuntungan dari ketika setiap hari kan dihitung berapa menghasilkan garamnya setiap bulan. Nah, mereka bisa mendapatkan hasil dari situ, garam yang dari penjualan garam itu. Padahal dia hanya menyediakan tanah, kalau membangunnya kita nggak keluar uang, cukup lahan itu. Kemudian di situ juga digunakan sekaligus untuk penelitian tentang garam, tentang air laut, dan seterusnya. Dosen-dosen melakukan penelitian di situ. Kemudian juga digunakan mahasiswa untuk pengabdian masyarakat. Ketika di sana, masyarakat sekitar bagaimana mengelola lingkungan, bagaimana pemberdayaan UMKM yang ada, masyarakat sekeliling bagaimana juga memperoleh CSR dari situ, karena RT RW juga dilibatkan dan seterusnya. Jadi Unram saya rasa bisa melihat aset apa yang punya. Termasuk di tempat lain, misalnya di suatu perguruan tinggi dia punya lahan yang bagus untuk pariwisata. Akhirnya bekerja sama dengan pihak perhotelan untuk membangun villa atau membangun
cottage, untuk bungalow disiapkan. Tetapi ada juga perguruan tinggi yang dia merasa mampu membangun sendiri, dia kelola sendiri, supaya semua turis, semua wisatawan yang ada bisa menyewa ke situ. Nah, jadi tergantung, termasuk di IPB kan ada ya di kantornya Pak Dr. Warsito itu dulu di Botanica Garden dibikin mall, dibikin hotel, dibikin ini. Nah, jadi banyak hal yang bisa kita lakukan tergantung skemanya seperti apa, supaya kita ambil resiko yang terendah, yang tidak harus mengeluarkan biaya tapi mendapatkan keuntungan dari aset yang kita kerjasamakan itu. Nah, itulah yang bisa. Nah, nanti SDM yang ada ya tentu karena SDM kita tidak ahli ya kita lebih baik dalam bentuk kerjasama, dan kemudian SDM yang ada ya sambil belajar ketika nanti entah pensiun entah apa masih bisa bermanfaat di lembaga yang kerjasama tadi untuk karena punya pengalaman dan seterusnya, termasuk penggantian yang sudah pensiun juga dengan yang baru tidak akan terbebani karena kita sudah punya penghasilan yang cukup, Pak. Itulah yang dimaksudkan pemerintah memberikan modal kepada PTNBH. Saya rasa itu Pak Abdullah. Terima kasih Pak Maralus. Pak Abdullah, mungkin secara umum sama seperti itu ya kenyataannya di IPB begitu ya, artinya mekanismenya, jadi memang mekanisme di dalam proses bekerja sama dan lain sebagainya, dan memang sebaiknya punya holding company ya Pak Abdullah, mungkin sudah mulai ya ada holding company, itu penting buat kita karena akan terpisah, itu khusus nyari pendanaan gitu ya. Dan Bapak Ibu bisa melalui holding company itu sebetulnya bisa mendapatkan masukan-masukan, dan memang tidak perlu khawatir sebetulnya. Tadi misalnya teman-teman dari Tendik dan lain sebagainya tetap sama kan, kita kalau PNS masih sama gitu ya. Masalahnya kan hanya apa sih istilahnya itu? Kalau di kami SIJ ya, sistem imbal jasa begitu. Yang kemudian ada ininya Bapak Ibu apa namanya levelnya gitu saja kan, level berapa dan lain sebagainya. Nanti diatur secara keseluruhan karena yang terpenting adalah komitmen pimpinan Bapak Ibu. Jadi itu yang pertama, komitmen pimpinan, bagaimana kemudian setelah PTNBH begitu Bapak Ibu. Keleluasaan itu kemudian bisa jadi malah jadi bumerang ya Bapak Ibu ya, karena tidak dikelola dengan baik. Nah, oleh karena itu tadi Pak Maralus menyampaikan SPI, komite audit di MWA-nya itu kunci-kuncinya tuh Bapak Ibu sekalian, supaya terjaga semuanya gitu. Dan praktek-praktek kerajaan-kerajaan kecil di perguruan tinggi ya biasanya kan ada tuh kelompok-kelompok yang raja-rajanya begitu, itu dengan hilang dengan sendirinya ya, karena sudah satu sentral kan ya Bapak Ibu, rekeningnya IPB gitu ya, rektor, sekyu. Nah, itu keuangan diatur gitu. Kita itu workshop hampir tiap bulan Bapak Ibu memperbaiki sistemnya keuangan gitu. Memang banyak hal, tetapi bukan tidak bisa Bapak Ibu. Ya, sangat bisa, bahkan tergantung kepada bagaimana kemudian pimpinan bisa, ya kan kalau pimpinan rektor itu kan harus membawa uang ke dalam ya Bapak Ibu ya, termasuk para dosennya. Berkenan nggak gitu ya Bapak Ibu. Nah, itu yang kemudian banyak teman-teman yang kemudian membuat kerjasama-kerjasama, fakultas juga ada kontrak kerjanya tadi, harus tahun ini berapa kerjasama internasional, berapa kerjasama nasional, dan lain sebagainya. Jadi akan diatur begitulah kira-kira. Tetapi kalau sudah menjadi keputusan di dalam universitas kemudian melakukan PTNBH, lakukan dengan tahapan yang tadi Pak Dr. Maralus sampaikan, tahapan-tahapannya. Nanti ke dalamnya sih kan sambil belajar ya Bapak Ibu ya, tetapi hal-hal tadi yang termasuk mahasiswa akan bayarannya mahal, ya enggak akan terjadi kalau kan gitu kan, kalau kemudian rektornya mampu membawa uang dari luar ke dalam gitu. Karena kan sebetulnya nanti dinetralisir, ada pagungnya saja gitu, sekian rupiah gitu. Kemudian yang lain disubsidi oleh universitas dengan dana-dana dari luar tadi. Jadi termasuk kemarin bantuan dari alumni itu untuk beasiswa
3 miliar Pak untuk mahasiswa baru dari alumni kami gitu ya IPB. Tahun ini 6 miliar targetnya gitu. Jadi yaitu jaringan alumni jadi penting jadinya gitu ya Bapak Ibu, termasuk ada beberapa direktur di kami yang bukan PNS Pak Dr. Maralus. Alumni kami didudukan di situ gitu. Jadi luar biasa ini luas. Ya dan lain sebagainya. Kalau ada hal-hal yang tidak pas ya memang ada, ya namanya juga ya saya harusnya dapat menjabat di situ, tiba-tiba orang luar masuk, ya kan, ya beberapa hal lah mungkin ada hal-hal yang memang tidak bisa gitu ya, ada hal-hal yang kemudian untuk perbaikan, untuk akselerasi dan lain sebagainya ada yang harus dilakukan seperti itu. Pintunya adalah keuangan harus betul-betul sistemnya harus kuat Bapak Ibu, kemudian tim IT-nya gitu ya. Karena IT ini akan termasuk akademik ya, itu menjadi pintunya gitu. Pengabdian masyarakat gitu kan. Ujung-ujungnya universitas kan tridharma perguruan tinggi Bapak Ibu. Jangan lupakan itu walaupun ya apa status kita berubah begitu ya Bapak Ibu, tapi semuanya akan mengarah ke sana. Kira-kira begitu Pak Abdullah, nanti kita bisa Ya, diskusi ya lebih oke. Terima kasih dalam Pak lagi karena Warsito. ya kita juga waktunya terbatas ya Bapak Ibu. Baik, mungkin ada lagi Bapak Ibu satu pertanyaan atau sharing dari Bapak Ibu. Ya, nanti materi bisa di-share ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan materi sertifikat ya yang akan di-sharing oleh panitia. Baik, Bapak Ibu, kalau memang dirasa cukup, memang perlu ada workshop nanti Pak Dr. Maralus ya. Siap. Kita undang dari 16 perguruan tinggi itulah fokus begitu ya tahapan-tahapannya sehingga lebih pede begitu untuk masuk ke dunia PTNBH Bapak Ibu. Itu jadi hal yang menurut saya seru begitu ya karena ya banyak tantangannya begitu ya. Tapi kan memang kita harus ikut tantangan itu ya Bapak Ibu. Baik, mungkin ada closing statement Pak Dr. Maralus ya. Ya. Kita bisa selesaikan kegiatan pada sore hari ini dan mudah-mudahan ini menjadi bagian dari pencerahan kita ya Bapak Ibu. Kami persilakan Pak Dr. Maralus. Terima kasih Dr. Warsito. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami pertama-tama mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu sekalian sudah berkenan hadir pada pertemuan ini dan semoga Bapak Ibu optimis melanjutkan upaya kita untuk menjadi PTNBH. Dan jika ada hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana administrasi dan kelengkapannya dan seterusnya, nanti bisa menghubungi kita, Pak Warsito akan bersedia untuk membimbing, melakukan pendampingan. Begitu juga ketika sudah pun nanti PTNBH, ketika bagaimana semua unit usaha bisa berfungsi dengan baik, bisa menjadikan income generating, juga akan dilakukan pengawalan sehingga benar-benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk PTNBH. Jadi tidak cukup berhenti di webinar ini, tetapi ada continuous improvement, ada pengembangan yang lebih lanjut dari kegiatan ini. Saya rasa demikian dan sekali lagi mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak Pak Waalaikumsalam Maralus. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Kita foto bersama ya Terima Bapak Ibu kasih, ya. Pak. Kita, Pak Maralus. ya, baik. Ya, Bu. Siap, siap. Terima kasih Pak Maralus. Ya, 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 Baik, terima kita kasih, Bu. kita foto Bapak Ibu. Ya. Oke, siap. Baik, panitia ya, siap ya. Baik Bapak Ibu, kita ada berapa slide dua ya? Slide pertama, 1, 2, 3. Slide yang kedua, 1, 2, 3. Oke. Slide yang ketiga, 1, 2, 3. Oke.
Baik, terima kasih Pak Dr. Maralus. Waktunya ya. luar biasa ya. Ya, terima kasih Bapak banyak Ibu Pak sekalian Putri ya. telah hadir. Oke, Terima kasih Pak Pak Maralus, Maralus. kontak-kontak silakan. Terima kasih Pak Maralus, terima kasih. Ya, oke. Semuanya bermanfaat. Ya. Terima kasih, saya tutup Workshopnya ya. nanti Ya, di saya tutup. Mataram Terima saja, kasih. Pak. Tutup. Sampai bertemu kembali. Ya, siap. Baik, terima kasih. Ya, saya izin lah, Pak. Ya.